Bencana alam merupakan salah satu kejadian luar biasa yang disebabkan oleh peristiwa, faktor alam, perilaku manusia yang menyebabkan kerugian besar bagi manusia dan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Salah satu contoh bencana alam yaitu banjir. Banjir merupakan suatu keadaan di mana suatu wilayah tergenang air dalam jumlah dan kapasitas yang besar sehingga menimbulkan kerugian baik secara fisik, ekonomi, maupun secara sosial. Selanjutnya yaitu pemaparan kasus atau masalah. Dalam data BNPB mengenai Indeks Rawan Bencana Indonesia atau IRBI menyatakan bahwa Kabupaten Sukoharjo mencapai skor indeks rawan banjir sebesar 40 atau masuk dalam kelas rawan tinggi dan termasuk dalam ranking nasional urutan ke-95 kabupaten di Indonesia. Oke, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang termasuk dalam faktor resiko terjadinya bencana banjir. Nah, di wilayah ini terdapat 3 faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya bencana banjir. Yang pertama ada tingkatan bahaya, yang kedua kerentanan, dan yang ketiga kapasitas masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan, serta tidak adanya resapan air merupakan salah satu faktor resiko utama penyebab terjadinya bencana banjir di wilayah ini. Nah, masyarakat juga dinilai kurang aware terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Oke, untuk analisis permasalahannya sendiri terdapat 2 faktor utama terjadinya bencana banjir. Yang pertama ada faktor alam dan yang kedua ada faktor manusia. Untuk faktor alamnya sendiri yaitu ada curah hujan tinggi, pasang air laut yang dapat menyebabkan banjirop dan sedikit adanya resapan air. Untuk faktor manusia yang pertama ada membuang sampah sembarangan, yang kedua membangun bangunan di bataran sungai, dan yang ketiga kebakaran hutan. Selanjutnya terkait analisis dampak dapat dibagi menjadi 3 yaitu dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan dampak sosial. Untuk dampak ekonomi yaitu ada kerusakan rumah dan fasilitas lainnya seperti sarana dan prasarana dan dapat memperlambat perputaran ekonomi. Untuk yang kedua, dampak kesehatan terkait banyaknya air kotor yang menggenang sehingga menjadi sarang penyakit. Wabah penyakit semakin mudah menyebar, salah satunya lewat air yang menggenang, dan juga banjir dapat mengakibatkan manusia tenggelam, terluka, hipotermia, dan berbagai penyakit lainnya hingga dapat menyebabkan kematian juga. Untuk dampak sosial ada aktivitas warga menjadi terhambat dan hubungan masyarakat yang semakin renggang. Selanjutnya yaitu mitigasi bencana banjir dapat dilakukan melalui 3 hal. Yang pertama pencegahan, yang kedua mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana banjir. Untuk pencegahan sendiri dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan informasi kepada masyarakat secara berkala sehingga masyarakat tahu, mau, dan mampu mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan bencana banjir di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya terkait mitigasi. Mitigasi sendiri merupakan upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana, misalnya dengan melakukan pembuatan tanggul, rehabilitasi, dan normalisasi saluran. Nah, untuk ahli K3 sendiri dapat berperan dalam penentuan SOP dan melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja sehingga proses pembuatan tanggul menjadi aman, terus tanggul berhasil didirikan sesuai SOP yang layak pakai serta tidak menimbulkan korban akibat kecelakaan kerja. Nah, selain itu juga menerapkan SMK 3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk hal ketiga yaitu kesiapsiagaan bencana banjir, ahli K3 bertugas di lapangan, berperan mengawasi dan menganalisis bahaya yang ditimbulkan seperti bahaya biologi, bahaya kimia, dan bahaya lain yang ditimbulkan akibat banjir. Terkait pencegahan dan penanggulangan bencana banjir, yang pertama dengan melakukan analisis dan diagnosis potensi bencana pada lingkungan, yang kedua surveillance kondisi kesehatan lingkungan, yang ketiga promotif dan preventif terkait penanggulangan bencana banjir, dan yang terakhir pengembangan kebijakan dan perencanaan kesehatan lingkungan oleh pengurus tingkat RW atau RT untuk kemudian dilaksanakan oleh warga masyarakatnya. Nah, oke, jadi tadi udah dibahas banyak banget nih terkait permasalahan bencana banjir beserta faktor penyebabnya, dampak yang dapat terjadi akibat bencana banjir, upaya pencegahan dan penanggulangan, dan kesiapsiagaan bencana banjir. Sehingga dengan mengetahui hal-hal tersebut, kita diharapkan untuk semakin sadar dan aware untuk terus menjaga lingkungan sekitar kita sehingga dapat terhindar dari bencana banjir maupun bencana-bencana alam lainnya yang dapat terjadi di lingkungan kita.